Tat, Ya, rusuh tat. maneh yang rusuh. Orang kontara rusuh. Kalem we. Gimana tat perkara iman? Iman akhir zaman mah keluar asup. Kalau asupnya Beda jeung sahabat mah naik turun. Lamun jelema ngeunah keur maksiat tak keur imanan. gitu nya. Ya, Jadi ayeuna mah dipikasieun ku Yahudi mah nu dakwah. dakwah. Namanya. Di dakwah mah naon? Nyampaikeun perkarana neraka jeung surga. Bahkan Nabi mah geus disinaon teh ditinggalikeun ngajaman di neraka. Tapi ayeuna mah jelema tapi anu sarieun nya. Sieun kene ku corona. Orang makan cangkat-cangkat tingali corona mah nya. Saha nu mau tu corona kan teu apal urang cuma kere gosip teu nampak. Ieu mah nu Puguh hak surga nerakanya. Kadang-kadang pokok kau udah makan nih diomongkeun mata kurang jauh-jauh di teh paur nu awak mah kat ku corona eleh kabeh ulama ge jadi daetan wae. Tapi ieu nya Habib bisa Habib ya Habib yang di penjara teh ya. lain ya Habib Umar eta Mesir. Wan masa eta ngirimkeun eta. jadi nu pengaruh karena suasana jelema mah nyata obrolan. suasana. Jadi memang obrolan hate jelema teh condong karena apa yang dibicarakan gitu. Ketika di keluarga sering bicara keperluan yang disoalkan keperluan. Di satu lingkungan bicara tentang wabah yang ditakutkan wabah gitu. Nah, jadi tergantung daripada suasana obrolan. Makanya cek Nabi obrolan paling bagus itu adalah obrolan yang mengingatkan pada Allah, pada akhirat, pada amal agama. Sampai di surat Al-Muzammil mah disebut apa ya? Qaulan tsaqila. Ucapan nu berbobot. Ya, ucapan yang paling berbobot itu adalah ucapan yang mengingatkan pada Allah, akhirat dan pentingnya agama. Nah, itu jarang gitu jelema ngobrol perkara agama itu jarang. Sahabat mah semakin hari teh semakin meningkat imanna teh karena suasana obrolan tuh setiap hari obrolan tentang Allah, tentang akhirat. Sampai semakin hari semakin meningkat agama. Sebenarnya mah tinggal mengalihkan saja gitu. Ayeuna mah coba alihkan obrolan-obrolan kita tuh kepada obrolan tentang Allah, tentang akhirat. Dimanapun, kapanpun, sisipkan Allah saja gitu. Cek hadis qudsi ya. Ketika Nabi Musa bertanya pada Allah, ya Allah, tolong berikan aku satu kalimat yang belum pernah Engkau berikan kepada siapapun gitu. Maka Allah berfirman, "Hai Musa, ucapkan la ilaha illallah." Ya Allah, eta mah tos diucapkeun ku kaum-kaum baheula ge. Wahai Musa, ucapkeun la ilaha illallah. Ya Allah, eta mah tos diucapkeun ku sanes. Abi mah nyunnkeun khusus ka abdi. Hai Musa, seandainya eta kalimah la ilaha illallah disimpan dina satu timbangan, dunia jeung saesina disimpan dina timbangan lain, maka langkung berat ini la ilaha illallah. Karena karasa ku urang ngobrolkeun Allah mah berat gitu. Ngobrolkeun dunia yang saesina mah hampang gitu. Ngobrolkeun pegawaian hampang, ngobrolkeun duit hampang, ngobrolkeun elasan, ngobrolkeun lele, ngobrolkeun hampang gitu. Bari can pasti. Oh, can pasti hampang, mudah gitu. Tapi ketika ngobrol Allah berat. Ngeke teh. Ngobrol Allah mah berat, karasa. Nah, dia qaulan tsaqila, ucapan nu berbobot. Lele can pasti. Nah, lele can pasti. Ketika antum datang ke tengah-tengah keluarga, bicara tentang keperluan, itu belum tentu datang pahala dan belum tentu datang daripada bantuan Allah Ta'ala dalam keperluan antum. Tapi ketika antum datang kepada keluarga, bicara tentang Allah, bicara tentang akhirat, menang pahala, menang bantuan Allah gitu. Jadi ketika bersandar kepada Allah, semuanya dalam pembicaraan hati, pemikiran gitu, tafakur, maka ini sesungguhnya solusi hidup orang sebenarnya. Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung. Nah, makanya
ketika orang mengagung-agungkan selain Allah, maka selain Allah tengah balas ke orang. Orang ngagulkeun sawahnya, sawah tengah balas, aduh, dunungan orangnya kasep ente. Ngagulkeun mobil tengah balas. Wah, si lopi ge kasep ente. Tapi ketika orang ngagungkan Allah, maka Allah ngabalas di depan malaikat, si Fulan bin Fulan ki agung-agungkeun. Nah, ieu teh kanggo ngajawab satu interupsi malaikat kepada Allah Ta'ala kapungkur. Ketika diciptakan manusia, malaikat pernah interupsi, ya Allah, nah teu cukup ku abdi anu senantiasa bertasbih, senantiasa taat gitu. Sedangkan kau mau menciptakan satu makhluk yang nanti akan menjadikan pertumpahan darah gitu. Maka kuring leuwih nyaho ti menang maraneh cek Allah gitu. Nah, maka ketika ada seorang berbicara tentang Allah, berbicara tentang perintah Allah, maka ku Allah dibalas ke para malaikat kabeh. Ya, dengekeun kumaha nu baheula diinterupsikeun kumaha tuh geuningan ayeuna nganggung-anggung kaula. Tingali ngobrolkeun tentang perintah-perintah kaula. Diagul-agul poin malaikat, sabab malaikat baheula pernah interupsi gitu. Tentang penciptaan Adam manusia. Ta ayeuna teh hadisna. Ayeuna teh jarang orang ngobrolkeun Allah teh di mana-mana teh jarang. Nah, dakwah tuh apa? Dakwah tuh bukan mengajak kepada satu golongan, bukan mengajak kepada satu aliran, bukan mengajak kepada satu firqah. Ini bukan dakwah. Dakwah yang sesungguhnya itu mengajak kepada Allah. Ad'u ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Lain ad'u politik, ad'u goloran, ad'u arilan lain. Komonen mah. Lamun jelema najan pergerakannya seperti agama, tapi dia mengagung-agungkan golongannya, mengagung-agungkan pribadinya. Nah, ini kelihatannya hak tetapi batil di hadapan Allah Ta'ala. Allah. Dakwah yang sesungguhnya itu adalah mengajak kepada Allah gitu. Saha we jamana sabab ieu anu bisa ngajak ke Allah teh lain ulama hungkul, lain ustad hungkul, lain DKM hungkul, lain RT hungkul, tapi sakabeh jalma nu ngaku Islam bisa ngajak ke Allah gitu. Sabab lamu orang ngajak ke Allah, maka bakal menang kautamian setiap katana seperti 1 tahun ibadah. Misalkan orang bicara mengingatkan Allah, mengingatkan perintah Allah Ta'ala, setiap katana teh bisa menjadi nilai 1 tahun ibadah. Naon anu ngarumukeun hate? Nu ngarumukeun hate teh orang terlalu banyak selain berbicara tentang ghairullah. Berbicara tentang ghairullah ieu bakal rumek hate gitu. Tapi orang berbicara Allah bakal caang hate. Jadi ketika orang hate rumek, pikiran rumek, ngobrol Allah we lah. Maka insya Allah tenang hati. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketika seorang mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, tenang dan akan datang solusi. Jadi ketenangan hidup itu tergantung sikapnya hati, bukan karena ada masalah-masalah gitu. Karena kemiskinan orang susah, memang terasa gitu, hati susah. Tapi geningan sahabat justru mereka merasa senang dalam kesusahannya gitu. Sahabat-sahabat banyak yang miskin tapi hidupnya tenang-tenang gitu. Tapi sekarang mah mau cek cepa sesungguhnya sekarang bukan kemiskinan yang buat seseorang hatinya susah, itu bukan, tapi karena dosa yang dibuat. Dosa yang terlalu banyak dibuat itu yang mendatangkan kesusahan hati itu. Lain kemiskinan gitu. Sabab jangankan di dalam kesusahan anu tingkatnya ekonomi seperti itu. Nabi Ibrahim mah lain di jero gubuk, di jero seuneu ngaraos tenang. Allah. Di jero seuneu teh ngaraos tenang. Dimpikeun jami nu beriman mah Ibrahimnya untuk mendatangkan ketenangan hidupnya tuh bukan dipadamkan dulu apinya ku Allah gitu. Justru ketika apinya semakin besar, nah Ibrahim semakin tenang gitu. Sampai yang pertama kali beriman kepada Ibrahim tuh adalah Siti Sarah. Siti Sarah tuh melihat kepada Ibrahim, lihat di dalam api sedang dalam keadaan tenang, santai gitu. Urang kumaha? Santai ningali ketenangan. Tutung urang. Jadi yang disebut innama al usri yusron tuh bagi orang beriman mah justru di dalam usri itu ada yusron. Sedangkan kaidah daripada umum orang-orang kafir tuh kebanyakan kata ulama setelah susahnya setelah dihilangkan susah datang kemudahan. Bukan, bagi orang beriman mah justru dalam susah itu
Orang lain melihatnya susah, tapi padahal dia senang-senang. Seperti Ibrahim dilihat oleh Namrud, kelihatannya susah gitu, dibakar api gitu. Padahal Ibrahim sendiri dalam api itu merasa tenang gitu. Innamal usri yusron, dalam susah itu sendiri ada ketenangan bagi Ibrahim. Sehingga Bila bin Robah ditindihan ku batu nu badag tengah padang pasir disiksa gitu. Maneh erek milu ka agama Muhammad kekeh atau erek balik deui kana agama nenek moyang, ditindihan gitu. Tetep mungan ahadun ahad. Dan ketika ditanya kapan antum merasa senang, ketika ditindih ku batu oleh orang kafir itu. Semakin susah, semakin tenang hatinya gitu orang beriman. Menang proyek tenang. Orang menang proyek tenang. Nah, orang beriman man inna ma'al usri, di dalam usri itu ada yusron. Di dalam api itu ada kemudahan gitu. Sampaikah Allah Ta'ala menjadikan api itu dingin karena hatinya senantiasa ngait ke Allah gitu. Hasbunallah. Sampaikah ditawar. Buktinya ketika ditawari sama malaikat angin, Ibrahim wa Khalilullah, seandainya engkau perintahkan aku untuk memadamkan daripada api ini, maka aku akan segera padamkan ini api. Nah, maka ditolak bantuan malaikat. Datang lagi malaikat hujan, ditolak juga. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah bagi. Nah, ketika datang itulah datang wahyu daripada Allah Ta'ala, ya nar kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei sana kunni, jadilah atas izinku bardan, dingin, wasalaman, dan berikan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi saat itu Allah Ta'ala menunjukkan sifat api dalam detik yang sama, dalam jam yang sama, dalam hari yang sama, menjadi dua sifat, dingin bagi Ibrahim, panas yang menyengat bagi Namrud dan bala tentaranya dalam waktu yang sama. Cik, kira-kira orang pintar yang mana sekarang yang bisa menciptakan, yang bisa merubah api dalam detik yang sama, di satu sisi dingin bagi dirinya, di satu sisi lagi panas bagi orang lain? Tidak, kecuali kekuasaan Allah Ta'ala. Saat itu angin teh sunu teh keur tarik panasna gitu, tapi Ibrahim mah dingin we. Da Allah nyebutna ala Ibrahim teu waman haulaha, dan sekitarnya tidak, tapi ala Ibrahim. Ibrahim hungkul gitu. Sedangkan waman haulaha, dan orang-orang di sekitarnya itu merasa panas. Nah, ini bagi orang beriman itu dalam susah itu adalah kemudahan. Bukan setelah hilang susahnya, bukan setelah padam apinya, tapi justru ketika apinya membara, Ibrahim senang gitu. Ini nama al-usri. Nah, ketika sekarang banyaknya wabah, orang beriman mah tenang we, santai we, enjoy we, ke masjid we, ngopi we. Sementara orang yang kurang imannya dalam hatinya itu takut gitu, malah menjauhi Allah, iya salah gitu. Kalau ke syariat agama ditinggalkan, masjid digembok. Kado yakin kepada syariat-syariat dibuat. Sedangkan ketika seseorang imannya semakin mantap, apapun yang terjadi yang berkaitan dengan hidup dan kehidupannya, dia jalani tenang, santai gitu. Santai, tidak, jangankan wabah, api yang memberikan tenang. Ya Ibrahim, bahkan seluruh bara-baranya menjadi Allah Ta'ala kirim daripada makanan-makanan di dalam api itu dengan melahap santai. Tidak ada satu lembar bulu pun yang terbakar dengan api itu. Padahal api itu jaraknya hampir berapa hektar. Padamnya api pun api itu menyala sampai 40 hari 40 malam nyala. Saking besarnya. Saking besarnya 40 hari 40 malam nyala. Tapi Ibrahim dalam keadaan tenang. Innamal usri yusron. Orang lain menganggapnya susah, tapi dalam susah itu Ibrahim merasakan ketenangan. Jadi bagi orang yang bertakwa, usri itu merupakan yusron, dalam waktu yang sama. Bainaka wa nun kun fayakun. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, ketika seorang jauh daripada Allah Ta'ala, sengaja ketika Ibrahim melawan Namrud, yang bala tentaranya dengan tentara yang canggih, dengan peralatan yang canggih, Allah Ta'ala tidak mengirim untuk melawan Namrud itu, mengirimkan para malaikat ngajeleng-ngelek jadi tentara-tentara dia yang diberikan senjata, masing-masing malaikat diberikan senjata yang lebih canggih daripada Namrud. Tidak. Tapi bagaimana Allah Ta'ala kirim hanya seekor seekor nyamuk atau serangga betina nu jangjangna sabelah untuk menghinakan daripada Namrud yang bangkelang kepada Allah gitu.
Padahal Allah Ta'ala mampu mengirimkan malaikat-malaikat berbentuk manusia dengan persenjataan yang lebih canggih daripada tentara Namrud. Sanggup gitu. Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi untuk menghinakan sehina-hinanya orang yang membangkang pada Allah, yang malah menjauh pada Allah, Allah kirim serangga betina untuk mematikan daripada Namrud. Langsung diacak-acak otaknya, dihinakan. Nah, menghinakan sehina-hinanya. Sampai ke bangkena oge dihinakan. Tidak ada saking hinanya Namrud sekarang, tidak ada orang yang punya anak namanya Ujang Namrud, enggak mau kan. Saking hina nah. Aya noge Ujang Udin. Kayak Ujang Udin. Ujang Dedi. Ujang Aris, moal aya jelema pika dihinakeun eta Namrud, moal aya jelema sampai ka kiamat oge. Ngaranan budak Ujang Namrud moal aya. Tah, aya nama kita pesan-pesan untuk dulur-dulur. Pesan Simpulan. pesan. Lu tadi pesan hungkul. Jadi aya nama geus we. Kieu sebenarnya kebaikan tuh tidak akan pernah wujud dengan sendirinya. Nah itu kita ingin wujud kebaikan sesoranganan mau bisa gitu. Sebab kalimatnya kalau ngawujudkeun kahadian kudu bebarengan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kudu silih tulung menulung dina ngawujudkeun kahadian yang ketakwaan. Ieu isarah tina Quran bahwa kahadian mau bisa wujud kesesoranganan gitu. Tetep urang mah jelema nu terluput di kesalahan. Jadi untuk saling watawasabil haq wa tasabil sabr. Maka seringlah kumpul-kumpul dalam suasana baik. Jakarta suasana baik. Orang mah terlepas dari kesalahan gitu. Nah, untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan kita, maka kita sering datang pada orang yang lebih soleh, kumpulan-kumpulan ahli zikir. Kayak besok Ustaz datang ke bumi ya. Cuma bisa. Jadi memang orang kudu saling gitu. Tolong menolong kebaikan. Dak salah mah tempatna jelema mah gitu. Kamu Ustaz mah. Jadi jelema mah moal aya nu teu ngalakukeun kesalahan. Bahkan ketika Muzakaro jeung salah satu ulama yang keluar setahun ketika di Bangladesh ya, seandainya seorang hamba itu tidak melakukan kesalahan, maka sifat Allah itu hilang satu. Itu Al-Ghafur akan hilang. Ini Maha Pengampunnya Allah Ta'ala akan hilang dalam Al-Mas'amul Husna. Ini maksudnya, jadi manusia itu enggak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Nah, maksudnya ketika berbuat Allah yang senang itu ketika dia berlaku salah, maka segera istighfar, kembali tubuh ilallah, segera taubat kepada Allah Ta'ala. Nah, kayak di akhirat ayat satu spanduk kan sering diobrolkan. Satu spanduk yang semua hamba Allah ketika di dunia itu melihat itu spanduk, nanti di akhirat tuh menyesal gitu, sesedih mungkin menyesal. Bertuliskan ummatu mudnibatun wa rabbun ghafur. Semua umat tuh pendosa. Warabun Gopur, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nah hari tama minta hampura ka Allah geus teu bisa deui gitu. Geus lain saatna gitu. Nah saat ketika di dunia inilah ketika kita berbuat salah, pasti kita melakukan kesalahan dari mata, dari lisan, dari pikiran. Banyak kesalahan, terlalu banyak kesalahan yang kita buat, tapi Allah senang istighfar. Makanya orang yang paling bahagia di akhirat tuh tuba liman wajada fi sahifati istighfaron katsira. Bahagia pikeun orang-orang ketika dibuka buku catatan amalna penuh dengan istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaron katsira. Sungguh bahagia kata Nabi. Sungguh bahagia orang-orang ketika dibuka buku catatan amalnya penuh dengan istighfar. Nah, orang mah teu ngarasa dosa gitu. Berbuat dosa teh padahal setiap detik, tapi Nabi saja 100 kali istighfar gitu. Ari orang lu setiap detik ngalakuin dosa istighfar ge letah teh susah. Sebulan sekali. Astagfirullah ge susah gitu, asa teu boga dosa. Saking kulobana dosa ditanya, dosa naon aing nya? Saking lobaan teh. Poho. Saking kuloba dosa gitu, dosa naon nya? Geus puguh ngapal dosa. Nya nempo bujur ngeunah keneh, nya dada ngeunah keneh, nya. Sok kana nempo gelis tengah jalan nempo gelis plongkeun we. Dikawin moal, bogoheun kantang tu.
Kubur mah dosa we. Kamu si terima ya. Pelongkeun we kitu tuluy. Tat, Dikawin moal. Bogoheun centangku gitu. Dosa we tuluy numpuk. Aya nu bogan urang nambung. Aya ke aing ke hayang itu ke umum. Jadi nah ada kalimat aya salah satu ucapan-ucapan yang tidak kurang terasa gitu. Bahwa itu adalah suatu yang sia-sia siga kieu. Ningali motor hade ya. Motor hadenya. Tah menang pahalan teu dibeli moal motor teh gitu. Nah ini perkara-perkara yang sia-sia ini akan masuk lama-lama ke dalam hati sehingga ruwet hati gitu. Ini karena ketika ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Nabi ketika kaget, ketika ada musibah innalillahi, takjub subhanallah, masya Allah, kayak gitu yang mengingatkan orang kepada Allah daripada ningali awewe gelisnya atau ningali mobil hade eta mobil dibeli moal gitu tuh. Nah jadi itu perkataan-perkataan sia-sia inilah yang menjadi zulumat ke dalam hati. Kecuali di dalamnya ada kalimat-kalimat yang mengingatkan kita pada Allah kayak subhanallah, masya Allah, innalillahi, Allahu akbar kayak gitu. Ini sering diulang-ulang. Nah, kayaknya suatu saat orang ketika kaget datangnya Ijrail teh geus teu aneh gitu mengucapkan Allah. Astagfirullahaladzim. Gede kieu. Datang Ijrail teh langsung ingat pada Allah. Astagfirullahaladzim. mun Nabi datang Ustad ingat kubur. Dan juga padudan. Langsung ingat Allah. Anjing. Datang Ijrail teh langsung ingat Allah. Coba lamun ketika kaget orang selain Allah datang kaget kancing coplok. Nah, datang Ijrail ya gitu, kancing coplok. Langsung rewas, tapi ketika datang kaget langsung kalimat-kalimat Allah, man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika di akhir kalamnya kita mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ulah nepikeun ka ketika datang Ijrail kaget, yang disebutkanlah kancing coplok. Nah, ini bahaya. Sabab teu dilatih gitu. Kita kapalkeun nya. Nah, jadi latihan we da ieu mah bisa dipaksa ku batur atuh. Mau bisa dipaksa ku batur, paksakeun diri urang. Ingat Allah di setiap saat dan keadaan. Ingat Allah. Da sebenarnya mah tujuanna mah Allah we. Lamun urang hayang masa depan enak, makanya dekati Nu punya masa depan. zat yang mempunyai masa depan. Siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mempunyai masa depan itu Allah. Yang menciptakan masa depan kita itu Allah gitu. Nah, kalau kita dapatkan Allah, masa depan yang kita inginkan akan diberikan gitu. Orang mah kadang-kadang hayalan-hayalan hungkul. Beunghar sigan erek, maot sigan moal, sangsara eukeur nya. Masya Allah. Cuek. Riweuh gitu. Eueuh beas riweuh, eueuh gas riweuh, listrik parem riweuh nya. Tahajud tinggalin mah teu riweuh harewe heheotan. Subuh ke jam 7 kieu heheotan keneh. Bener teu? Urang mah riweuh da. Mun eueuh perkara-perkara dunia riweuh gitu. Lamun eueuh amal mah teu riweuh. Kamu Samsu. Padahal ketika orang di pikirannya ya, hayang mobil menang ya. Hayang motor geus menang ya. Tapi ketika maut itu dibawa gitu. Tapi ketika orang yang ingin tahajud, ingin baca Quran, ingin sholat, ketika dilaksanakan dia kabawa ke kubur. Dia tergeser. Nyelametkeun dalam kubur gitu. Nu baru mewajikan gitu. Eta. Jangan geulis sok ra. Geus puguh si eta geulis sayang si soto. Jadi Rekam. hayalan. Kerang bikin kasih ete. Jadi hayalan-hayalan kepada dunianya, hayalan-hayalan kepada benda-benda dunia, capek gitu. Diudak-udak capek. Aya hiji jelema cita-cita yang boga mobil. Wah, capek gedor-gedor ka dieu, belan adi di siku, lanceuk di siku, keluarga di siku, warisan sedih teungeu, menang mobil, akhirna paeh dina mobil. Tabrakan dina mobilna teh. Justru sesuatu yang kira-kira manfaat dalam perkara dunia mah siga manfaat gitu, padahal ieu teh nyelakakeun gitu. Padahal ieu teh nyelakakeun. Sabab kebanyakan orang yang terlalu banyak angan. Jadi rusakna ieu umat teh nyaeta tulul amal. Tulul amal. Jadi tulul amal itu panjang angan-angan pada dunia, hubud dunia dan tulul amal. Dan islahnya ini umat adalah kepada jihad, Fisabilillah. yakin dan juhdi, keyakinan dan jihad.
juhud kesederhanaan. Nah, semakin menyempitkan kesederhanaan hidup, semakin sempit, semakin hati itu lulus gitu. Nah, makanya orang ka mana gitu ayeuna kitu eta we pesan nama Ci kira-kira orang ayeuna ka mana gitu. Tujuan orang teh ka mana gitu. Pikiran kusorangan gitu. Tapi kita itu loba nanya. Ieu urang teh hese hijrah. Kan ngajian hese teh naon sih sebenarnya? Teu soalna kieu antum neangan hayang dahar ngeunah oge susahnya. Ikomo hayang surga. Antum hayang senang-senang dan tenang-tenang, diam-diam saja hayang surga pan goblok. Ya dia lemah hayang dahar ngeunah oge kudu capek-capek. Komo ieu hayang surga nu segala aya gitu. Nya. Jelema asup ka WC bayar 2.000, aya ka surga yang gratisnya mah bisa tuh. Ka WC ge kudu bayar 2.000 ka tempat kotor eta. Komo ka tempat suci surga. Penuh dengan rahmat Allah, bidadari 2,5 jam, 2,5 jam. 2,5 juta. Bidadari banyak, makanan gratis. Kudu belanja. Itu bisa senang-senang. Nya wayahna we paksakeun gitu. Moal bisa. Da maksakeun kumaksakeun saja. Mun teu dipaksakeun susah. Terus aya panggilan gitu. Mana bari video call apa? Ari bade Bayun ya. Bikin jalan. Terus beres. Assalamualaikum. Enggak satu. Nggak tutupnya. Bismillah bihamdi bismillah. Oke, jadi begitu saudara-saudara. Kita udah sedikit mendengar cakap-cakap dari Ustadz Iki. Ngopi ngobrol perkara iman. Semoga apa yang kita bahas hari ini jadi asbab hidayah bagi kita semua dan umat seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.